Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mohon petunjuk Tuhan melalui kita mendengarkan sabdanya, agar di dalam kehidupan kita bersama dapat berguna bagi sesama, berguna bagi nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan telah menyediakan waktu bagi kami untuk mengkhususkan menerima sabda Tuhan, di mana sabda Tuhan itu untuk membangkitkan iman kami, membangkitkan semangat kami di dalam kami yang mengarungi hidup kami hari lepas hari. Untuk itu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami, berkarya atas kami, sehingga apa yang kami dengar, kami rasakan dapat bermanfaat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, sucikanlah mulut dan hatinya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya, dari hatinya, itulah sabda Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 13, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Yang demikian firman Tuhan, kami bacakan semuanya agar jelas kita menerimanya. Dengan perikop Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukanlah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah darimu daripadaku. Jika engkau kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti di taman Tuhan, seperti di tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu itu, dan dari timur sampai ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kulihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga.
bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini akan diberi judul meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Anda atau Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak sekalian mendengar kata-kata berpisah, apa yang ada di benak atau di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentu ada yang merasa sedih, ada yang malah justru merasa gembira, ada justru yang biasa-biasa aja lah. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika anak kita sudah dewasa, sudah selesai di dalam pendidikannya, kemudian akan mencari pekerjaan di kota lain. Apa yang saudara lakukan sebagai orang tua, sebagai saudara? Tentu di sana kita akan merasa sedih, tentu itu. Tentu merasa kehilangan, tentu walaupun hanya sementara. Kemudian ketika kita akan berpisah dengan teman, mungkin teman bekerja, mungkin teman di dalam jemaat, apa yang dirasakan? Pak, biasa-biasa aja itu. Sekarang kan ada HP untuk video call, kemudian untuk kita WA-an dan lain sebagainya. Betul Bapak Ibu, itu secara manusiawi itu seperti itu. Tetapi ada yang luar biasa, kalau kedua belah pihak itu sama-sama mendoakan agar Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, agar Tuhan itu berkarya di dalam anak-anak kita, berkarya di dalam kehidupan saudara-saudara kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau ada kata-kata suatu ketika kita harus memilih, suatu ketika kita beri hadiah untuk memilih. Mungkin ada dua jenis, sepeda atau kendaraan atau motor. Mungkin kita akan memilih motor, itu tidak salah. Kalau ada satu lukisan yang indah atau perangkat yang lain dengan HP, kita akan memilih mana? Tentu saat ini kita akan memilih HP karena di dalamnya banyak sekali teknologi, banyak sekali pelajaran, banyak sekali manfaatnya untuk kegunaan kita di dalam kehidupan kita. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi di sini yang biasa menjadi luar biasa adalah bagaimana mendatangkan Tuhan di dalam rencana kita. Mendatangkan Tuhan di dalam mengambil keputusan itu sendiri. Apakah ini berguna? Apakah ini justru malah mendatangkan kecelakaan bagi kita? Contoh misalnya tadi ada sepeda, kita milih kendaraan karena belum bisa, justru dengan kendaraan itu kita jatuh, kakinya patah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu ada yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk itu marilah kita menghadirkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Bagaimana kita itu akan menggunakan segala sesuatu itu yang berguna bagi kita, yang berguna bagi sesama kita. Nah, Bapak Ibu, cerita ini diawali setelah Abram. Ini belum Abraham karena belum diganti oleh Tuhan. Istrinya masih Sarai, belum Sarah. Ketika Abram dan Sarah dan Lot
keluar dari Mesir, pulang dari Mesir ke tanah Negeb. Di sana diceritakan kaya sekali Bapak Ibu Abram itu. Sudah dekat dengan Allah. Cerita sebelumnya, pasal sebelumnya, ketika Abram dipanggil itu apa respon dari Abram? Setelah sampai di tempat tujuannya, walaupun belum sampai ke tempat yang sungguh-sungguh untuk Tuhan itu memberkati, di tanah Negeb. Di sana Abram itu telah mendirikan mezbah. Apa arti mezbah itu? Mezbah batu yang ditumpuk di sana untuk mengorbankan korban persembahan, supaya Tuhan itu hadir di dalam kehidupannya Abram pada waktu itu. Luar biasa, sudah kaya, dekat dengan Tuhan. Nah, cerita selanjutnya Bapak Ibu. Setelah Abram ini sampai di tanah Negeb, ternyata Lot juga mengikutinya. Dan di sana diceritakan kepunyaannya, ternaknya banyak, emasnya banyak, peraknya banyak. Lot juga demikian. Sehingga para gembalanya Lot dan para gembalanya Abram itu tukaran, berkelahi, berebut lokasi di mana ternak-ternak itu bisa merumput. Lah, tahu seperti itu tidak diam saja Bapak Ibu. Lot dipanggil oleh Abram. Inilah firman yang sangat luar biasa. Abram itu menunjukkan kebesaran hatinya. Abram itu menunjukkan kerendah hatiannya kepada ponakannya yang mungkin saat itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Kalau engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Kalau kamu ke utara, aku akan ke selatan. Itu luar biasa Bapak Ibu, jarang yang seperti itu. Biasanya seperti orang-orang kalau diberi kepercayaan seperti Abram, sebelum kamu milih saya yang memutuskan. Seperti tadi kalau kita kembali ke belakang, kalau kita diberi hadiah kita akan memilih, itu kita Bapak Ibu. Tetapi kalau 2 atau 3 orang atau orang banyak diberikan satu hadiah, tentu akan berebutan, saya yang milih dulu, saya yang baik dulu, saya yang besar dulu, saya yang berguna dulu. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi kalau monggo panjenengan dulu yang milih, itu yang jarang Bapak Ibu. Ini kehidupan Abraham yang bisa kita contoh yang sangat luar biasa, mendahulukan orang lain, mendahulukan keponakannya daripada kita sendiri, daripada Abram sendiri. Nah, tetapi ada kunci rahasianya Bapak Ibu. Ketika Abram memilih, sudah Lot memilih dahulu, kemudian Lot di lembah Yordan karena dilihat. Nah, inilah Bapak Ibu, apa yang dilihat oleh mata, apa yang dilihat oleh manusia yang begitu baik, itu belum tentu baik Bapak Ibu. Belum tentu berguna. Semuanya baik, tetapi belum tentu berguna. Dilihat lembah Yordan, itu baik sekali seperti di Mesir, ada sungainya. Tetapi di sana ada kota yang namanya Sodom dan Gomora. Diceritakan bahwa Sodom dan Gomora itu penduduknya amat jahat di mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu, setelah Lot memilih di lembah yang di dekat Sodom itu, kemudian Abram memilih di tempat lembah yang tadi di lembah Yordan. Sekarang Abram berpisah dengan Lot. Kemudian setelah berpisah, kemudian Tuhan datang dan memberikan apa yang kamu lihat dari utara ke selatan, dari timur ke barat, itu akan menjadi milikmu, dan keturunanmu akan seperti bintang di langit dan debu di tanah. Siapa yang dapat menghitung
itu juga dapat menghitung keturunanmu. Ya, siapa yang bisa menghitung bintang di langit, debu di tanah, Bapak Ibu? Dan itu terjadi sampai saat ini. Keturunan Abraham yang sangat luar biasa. Abraham disebut juga bapa orang percaya karena seluruh kehidupannya, seluruh keberadaannya itu Tuhan, memanggil Tuhan, mendatangkan Tuhan di dalam kehidupannya. Setelah itu, Bapak Ibu, setelah mendengar janji Tuhan, berkat Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham membuat mezbah untuk korban persembahan. Nah, di sana tentu kalau ada korban persembahan, Tuhan datang. Tuhan datang dan sesuai janjinya akan memberkati Abraham. Memang cerita selanjutnya, Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, mempunyai anak Ismail, kemudian Ishak dan keturunannya 12 Israel itu, dan dari sananya berkat Tuhan ada di dunia ini. Ya, Bapak Ibu, apa yang bisa kita petik pelajaran dari Kejadian 13 ayat 1 sampai ke 13 ini? Yang pertama, kalau kita suatu ketika akan menghadapi satu perpisahan, hadirkan Tuhan, doakanlah mereka yang akan berpisah dengan kita. Baik itu anak, mungkin teman, mungkin istri kita, karena pekerjaannya di luar kota dan lain sebagainya. Bisa terjadi, Bapak Ibu. Kita hadirkan Tuhan di dalam hidup mereka, dan kita juga mohon doa mereka kepada kita agar kita tetap melayani Tuhan, agar kita tetap di dalam lingkup Tuhan. Yang kedua, ketika kita memilih, hadirkanlah Tuhan itu di dalam keputusan, mengambil keputusan. Apakah ini berguna ya bagi kita? Apakah berguna bagi yang lain? Hadirkanlah kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang akan kita terima, itulah yang akan menjadi berkat. Dan itu kita syukuri di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, setelah diberi berkat oleh Tuhan, jangan lupa kita harus mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu, kata mengucap syukur itu tentunya tidak bisa keluarga kita, keluarga yang lain itu sama, tidak seperti itu. Walaupun berbeda-beda, berkat Tuhan, ucapan syukur itu diterima oleh Tuhan. Baik itu tenaga, pikiran, materi, pelayanan, dan lain sebagainya. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah suatu bentuk iman yang sangat besar yang tidak ternilai harganya di dalam kehidupan kita. Ya. Itulah yang akan kita imani, itulah yang akan kita syukuri di dalam kita selanjutnya. Kita hadirkan kuasa Roh Kudus agar supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan agar nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman yang sangat sederhana ini dapat berguna, mengingatkan bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini saya merasakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ketika belum masa pandemi, kita berkumpul, kita beribadah hanya hari Minggu. Kemudian jadwal di blok-blok itu ada blok A, blok C, blok D, blok E dan lain sebagainya, hanya bertatap muka 1 minggu sekali. Tapi puji Tuhan, dengan adanya pandemi ini, kita tanggapi dengan berkat Tuhan. Renungan pagi disampaikan. Renungan pagi mengingatkan kepada kita semuanya. Jangan itu dilewatkan, Bapak Ibu, sayang sekali, karena itu
harta yang tak ternilai harganya. Berkat Tuhan, melalui firman Tuhan itu, kita akan menjalani kehidupan kita selaras dengan firman-Nya, selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita. Banyak sekali nasihat-nasihat, banyak sekali teman-teman yang mengingatkan kita. Puji Tuhan. Nah, tetapi harapan kita segeralah COVID ini berakhir, berangsur. Kemudian kita akan kembali normal dan kita akan bertatap muka seperti biasanya dan tetap nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena Tuhan telah meluangkan waktu, Tuhan telah memberkati kami di dalam kami menyampaikan firman Tuhan pada renungan hari ini. Untuk itu ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan, apa yang keluar, itu tidak akan sia-sia, tidak akan kembali lagi, tapi akan tertanam di dalam kehidupan kami, Jemaat-Mu di GKJ Semarang Timur ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Kami berdoa untuk gereja kami, majelis kami, pendeta kami, dan keadaan yang ada di Indonesia ini, teristimewa di Semarang ini, biarlah COVID-19 ini segera sirna melalui obat seperti Angkatan Darat dengan Universitas Airlangga yang mencoba untuk membuat obat antivirus karya anak bangsa. Engkau berkati ya Tuhan. Demikian juga Bio Farma yang bekerja sama dengan pemerintah RRC untuk menghilangkan COVID-19 ini. Engkau berkati. Dan semuanya itu Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Kami hanya berserah di dalam keadaan apapun. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala apapun, agar nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sekali lagi ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.